Berikutnya bisa di sini. Nah, Sinta bacakan 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Iya, Tuhan. Jadi Mazmur 23 ayat 2 dan 3 bahwa Tuhan membimbing kita ke air yang tenang. Dia membawa kita ke padang yang rumput hijau. Apa artinya? Jadi, tadi dasarnya Yohanes 14 ayat 16 dan juga di 2 Timotius 1 ayat 7. Apa pengertiannya? Yaitu bahwa Tuhan adalah penolong. Padang berumput hijau merupakan tempat perlindungan yang aman bagi domba. Jadi kalau domba dibawa ke padang rumput hijau, dia itu bisa nyaman, bisa istirahat dengan tenang, tidur dengan nyaman, dan mengalami situasi yang aman. Jadi ketika domba ini dibawa ke padang rumput hijau, dia mendapatkan perlindungan. Demikian juga dengan kita, ada Roh Kudus yang merupakan penolong, yang menyertai hidup kita dalam segala situasi. Kalau domba, dia mendapatkan perlindungan di padang rumput hijau, pada kita ada Roh Kudus yang merupakan penolong yang menyertai hidup kita dalam segala situasi. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Ya, sebagaimana dibaca oleh Sinta tadi, Tuhan memberikan kepada kita roh ini. Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kekuatan. Di dalam Tuhan ada kekuatan yang membuat kita bisa melewati berbagai kesulitan yang ada. Jadi kesulitan itu tidak dihilangkan, tapi kita diberikan kemampuan untuk menyelesaikan. Sama seperti yang lalu kita belajar tentang masalah, masalah itu tidak dihilangkan, tapi kita diberi kemampuan, kekuatan untuk melewatinya. Ibaratnya ada hujan, bukan hujannya itu yang dihilangkan, tapi kita diberi kemampuan untuk melewatinya. Bisa pakai payung atau jas hujan dan sebagainya. Di dalam Tuhan kita diberi kemampuan, kekuatan untuk melewati berbagai kesulitan. Nah ini contohnya, domba ada di padang rumput yang hijau. Mereka bebas berbuat apa saja. Bisa makan, bisa gulung-gulung, tiduran. Disitulah mereka menemukan kenyamanan. Kenyamanan kita ada ketika kita bersama dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita. Di situ kita mengalami kekuatan, kita mengalami perlindungan, kita mengalami pertolongan, kita mengalami situasi yang nyaman. Jadi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membawa kita ke padang rumput hijau, gembala membawa ke padang rumput hijau, bahwa Tuhan adalah penolong kita yang ajaib. Dalam situasi yang paling sulit sekalipun, percayalah bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah, sharingnya adalah, pernahkah ketika situasi sulit kamu alami, kamu ini mengeluh atau curhat dalam doamu pada Tuhan? Boleh tidak mengeluh? Boleh, tapi kan kepada Tuhan kita sampaikan. Berikan contoh yang kamu alami, kamu mungkin mengeluh atau curhat sama Tuhan tentang situasi yang kamu ada, tentang kesulitan yang kamu alami. Nara, pernah dalam situasi sulit yang kamu alami, kamu mengeluh atau curhat dalam doamu. Tuhan, Tuhan, ini teman saya kok menjengkelkan, misalkan. Apa contohnya? Tentang apa itu? Atau berdoa apa yang kamu sampaikan ke Tuhan? Pas ngerjain ulangan terus ulangannya sulit gitu kayak minta pertolongan sama Tuhan. Oh, ya. Tolongannya sulit Tuhan, tolong saya untuk bisa mengerjakannya. Itu di situ kamu sedang mempercayai bahwa Tuhan adalah penolongmu. Kamu curhat sama Tuhan, sharing sama Tuhan. Kalau Sinta, apa pengalaman kamu alami? Kamu bisa sharing sama Tuhan, mengeluh pada Tuhan atau tentang situasi hidup yang kamu alami. Itu Pak, apa namanya?
Waktu kerja nggak fokus, terus sampai dimarahin. Hmm, Akhirnya berdoa biar bisa fokus, Pak. berdoa, "Oh Tuhan, supaya bisa fokus lagi, ini gimana?" Dan mikir kemana-mana harus jadi salah dalam mengerjakan. Doa sama Tuhan, curhat sama Tuhan, sharing sama Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita, Dia yang menolong kita. Seperti domba menemukan tempat yang nyaman. Pada Tuhan kita menemukan kenyamanan yang tidak kita dapati di yang lain. Tuhan tidak berjalan, kita tidak berjalan sendiri, Tuhan Yesus selalu menolong kita. Ya, ini adalah pembelajaran pertama dari Mazmur 23 ayat 2 bahwa Tuhan membawa ke padang rumput hijau adalah Tuhan penolong kita. Pembelajaran kedua yaitu dari Mazmur 25 ayat 9. Nara, bacakan. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, perhatikan ada kata membimbing. Tuhan itu membimbing. Coba kalau Cinta dibuka kameranya mungkin sudah aman. Jalanan tengah-tengahnya aman. Nah, coba baca ini Cinta Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan. Ya, di Mazmur 25 ada kata membimbing. Yohanes 16 ada kata memimpin. Di Mazmur 23 yang kita pelajari bahwa ia membimbing ke air yang tenang. Daud menuliskan bahwa Tuhan membimbing ke air yang tenang. Kata membimbing itu artinya apa? Artinya mengarahkan atau menunjukkan atau menuntun, menjelaskan. Tuhan adalah pembimbing. Pembelajaran kedua, Tuhan adalah pembimbing. Pertama, Tuhan adalah penolong, Tuhan pembimbing. Seperti seorang yang tersesat di jalan, lalu ditunjukkan arah yang benar. Misalkan eh, kita berjalan ke satu tempat, mau ke mau makan atau ke mall atau ke rumah teman, tiba-tiba kita nggak tahu jalannya. Terus kita tanya ke seseorang, oh salah, Anda seharusnya belok ke sana, terus lurus sedikit. Kita diarahkan ke arah yang benar. Tuhan menuntun kita itu melalui apa? Firman Tuhan yang membawa kita pada air yang tenang. Air yang tenang artinya apa? Hidup yang aman, teratur, dan tidak gelisah. Jadi firman Tuhan itu merupakan memimpin kita, membimbing kita ke air yang tenang. Air tenang, hidup kita itu aman, teratur, tidak gelisah, tidak ketakutan. Ini gambarannya, Tuhan Yesus membimbing kita ke air yang tenang seperti gembala membawa domba dikasih minum ke air yang tenang. Pernah enggak lihat situasi seperti ini? Ya bukan Tuhan Yesusnya, tapi ada gembala itu membawa domba ke air. Nah, pernah enggak melihat gembala membawa ngasih minum domba atau kambing ke air? Pernah lihat di lewat mana? Belum pernah. Cinta, pernah lihat secara langsung gembala membawa hewan peliharaan? Enggak pernah. Main ke mana desa kita enggak pernah. Kadang-kadang memang dikasih air buat minum. Apa istilahnya itu angon, angon untuk mengembalakan. Nah, air yang tenang itu artinya apa? Jiwa kita itu tenang, jiwa kita itu aman, nyaman. Sementara orang yang jiwanya tidak tenang itu apa contohnya? Itu orang yang gelisah karena dosa. Ini gambarannya. Kalau orang berbuat dosa itu pasti gelisah, bingung semua. Aduh, bingung saya berbuat ini. Misalkan Sinta biasa berkata jujur, terus tiba-tiba berbohong. Ya, gelisah semua. Aduh, saya kok ngomong gini. Atau Nara biasa ngerjakan ulangannya baik, aman, terus tiba-tiba nyuntuh. Nah, dapat jawabannya, tapi rasanya kan gelisah, aduh saya berdosa. Aduh, kok saya sampai nyuntuh ya? Kok saya sampai nggak bisa ngerjakan? Ada lagi juga apa? Seorang yang tidak aman karena khawatir. Nah, orang yang khawatir itu tidak aman. Tidak aman, jadi dia ketakutan terus. Ada juga orang yang karena ketakutan tidak nyaman. Apa orang ketakutan ya? Mungkin harus menyelesaikan sesuatu, harus mengerjakan sesuatu, tapi dia tidak menyelesaikan.
Orang yang takut itu tidak nyaman. Orang yang khawatir itu tidak aman. Orang yang gelisah, orang berdosa itu pasti gelisah. Kata-kata motivasi dari saya, ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk melakukan sesuatu, jangan mengeraskan hati. Segera minta ampun sama Tuhan dan lakukan yang Tuhan arahkan. Dan kita ini diingatkan oleh Tuhan, eh, firman Tuhan untuk melakukan sesuatu, jangan keraskan hati. Atau mungkin untuk tidak melakukan sesuatu, misalkan mau ambil punya orang, kita diingatkan jangan. Atau misalkan mau berkata bohong apa yang bagaimana, jangan keraskan hati. Segera minta ampun kalau aku berbuat kesalahan. Tuhan, saya sudah berbohong tadi, saya nggak jujur. Minta ampun sama Tuhan. Lakukan yang Tuhan arahkan. Sharing kedua, pernahkah kamu seperti diingatkan sesuatu dalam hatimu kalau yang kamu lakukan itu salah? Apa contoh? Misalkan tadi berbohong, nah, ternyata di sini diingatkan di hati, ayo kamu ngomongmu nggak benar, ayo kamu lakukan salah. Pernahkah mengalami seperti demikian? Nara pernah mengalami? Kamu seperti diingatkan sesuatu kalau kamu berbuat salah. Bisa ceritakan apa? Pernah diingatkan apa? Artinya itu kamu berbuat salah terus diingatkan. Tidak ada. Saya pernah Ada. apa contohnya? Hmm. Kalau lagi marah-marah. Lu lagi marah-marah, diingatkan. Jangan marah-marah. Rasanya gelisah, diingatkan. Nah, supaya hatinya tenang. Iya. Oke. Sinta, pernahkah kamu merasa satu kali hatimu itu gelisah karena diingatkan sesuatu, karena berbuat satu kesalahan mungkin. Pernah, Pak. Apa contohnya? Misalnya ditanyain tadi datang jam berapa. Saya bohong, Pak, bilang pagi gitu. Hmm. Padahal nggak pagi. Ah, apa yang kamu alami, kamu rasakan? Gak enak, Pak. Nah, iya. Karena apa? Ada Roh Kudus yang tempatkan pada kita. Dia akan mengingatkan, membimbing kita, menuntun kita. Jadi pembelajaran kedua adalah Tuhan itu membimbing ke air yang tenang melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu mengingatkan kita. Ayo lakukan ini, lakukan kebenaran. Dan itu yang membuat kita tenang. Jadi kalau kita bergerak di luar firman Tuhan, kita jadi tidak. Hal yang terakhir, yang ketiga, poin ketiga, baca 3 Yohanes 1 ayat 2. Sinta bacakan ini. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Iya, Tuhan berkata, aku berdoa supaya jiwamu baik-baik saja. Apa artinya? Di Mazmur 23 dikatakan, ia membawa ke padang rumput hijau, ia membimbing ke air tenang, ia menyegarkan jiwaku. Kan ayatnya, Tuhan itu menyegarkan jiwa kita. Tuhan juga memberikan kesegaran bagi jiwa kita. Kesegaran artinya diberikan kesehatan, dipulihkan, dan diberikan kelegaan. Itu yang namanya kesegaran itu kita jiwa kita diberikan kesehatan, jiwa kita dipulihkan, dan diberi kelegaan. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kemauan. Orang hidup, setiap manusia itu punya 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ya bagian tubuh kita ini, daging kita ini tubuh. Di dalamnya ada jiwa. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kemauan. Yang membuat orang bisa berpikir itu jiwa. Yang membuat eh, Nara bisa punya perasaan, kepingin bisa punya perasaan marah, itu adalah jiwa. Yang membuat cinta kepingin makan, nah itu adalah
jiwa juga. Jadi ada pikiran, perasaan, dan kemauan. Jiwa membuat kita bisa berpikir, bisa marah, dan ingin sesuatu. Tuhan menyegarkan jiwa kita. Mengapa jiwa kita perlu disegarkan? Karena jiwa kita ini sering putus asa, patah semangat, gampang kecewa, bahkan juga mudah berbuat dosa. Nah, ini ada gambaran orang kalau patah semangat itu kan mesti apa, situasinya dia stres kan. Jiwa kita ini sering putus asa, patah semangat, gampang kecewa. Ya, teman saya kok begitu. Ya, ternyata kok saya dimarahi sedikit, kita ini patah semangat. Kita putus asa, merasa saya ini orang yang gagal. Kata-kata iman dan saya, Tuhan Yesus sebagai tempat tujuan kita saat mengalami kesusahan dan situasi tidak nyaman. Pada dia ada kekuatan, penghiburan, dan kelegaan. Jadi ada bagian firman Tuhan berkata bahwa ia menyegarkan jiwaku. Di jiwa kita disegarkan melalui kita datang pada Tuhan. Jika kita dalam situasi yang putus asa semangat, patah semangat, kita datang pada Tuhan. Jangan lari ke yang salah. Saya pernah ceritakan waktu yang lalu ada orang yang mungkin dia pikirannya sudah terlalu stres. Dia lalu melakukan apa? Dia lompat di lantai 5 di Tunjungan Plaza. Nah itu dia sudah patah semangat dan dia mati saat itu juga. Dan juga dengan kita eh, jiwa kita perlu disegarkan. Lalu kita datang pada Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan. Coba ketika kita dalam situasi yang terpuruk atau patah semangat kita berdoa, rasanya itu akan sesuatu yang dingin, yang sejuk masuk di hati. Sharingnya bagian terakhir atau diskusi kita yang ketiga. Berikan contoh pengalamanmu. Kamu mengalami putus asa dan patah semangat, mungkin gagal, kecewa, atau menyesal. Nah, saya pernah mengalami situasi saya gagal atau kecewa ketika saya tidak berhasil masuk ke sekolah yang saya inginkan. Waktu SMP lulus, semua orang tuh kepingin masuk di SMA komplek. Di SMA Surabaya itu ada SMA komplek. Kalau di, nggak di SMA komplek, SMA 16, SMA yang bagus. Tapi ketika pendaftaran, nilai saya masuknya hanya bisa di SMA 17, SMA 14, atau 20. Dan ketika saya mendaftar, tidak bisa masuk ke SMA 17. Saya kepingin masuk di SMA 17, karena dekat dengan perpustakaan. Waktu SMP saya sering ke perpustakaan di dekat SMA 17. Itu perpustakaan Kota Surabaya. Tapi ternyata nggak bisa masuk. Saya kecewa. Saya patah semangat. Masuk di SMA 14 yang ternyata banyak orang-orang yang anak-anak yang nakal. Apalagi SMA-nya kalau banjir, kalau hujan malam, pagi banjir, nggak bisa sekolah. Saya sempat mengalami patah semangat, kecewa. Tapi ternyata di sekolah itu saya menemukan Tuhan. Saya jadi ketua persekutuan doa. Saya dipulihkan kembali. Kalau Nara, kamu pernah mengalami putus asa atau patah semangat karena gagal, kecewa, atau menyesal, atau apapun. Peristiwa apa yang kamu alami? Pernah mengalami situasi patah semangat, putus asa dalam hidupmu yang sampai sekarang ini, dan gagal meraih sesuatu, ada kecewa, dikecewakan teman, belum ada, belum cerita. Cinta, adakah dalam situasi hidupmu, kami mengalami kegagalan, kecewa, atau putus asa, patah semangat, Pernah Pak, apa itu? waktu dikeluarin dari kerjaan. Oh, atau wanita. Apa yang kamu alami saat itu? Rasa apa? Kecewa Pak, soalnya kan udah bagus kerjaannya. Hmm, ya, itu yang jadi, tapi dalam situasi-situasi tertentu, mungkin cinta mengalami kecewa saat itu. Sudah merasa berbuat yang terbaik, sudah merasa melakukan banyak hal, tapi dikeluarkan. Tapi kan rencana Tuhan itu
tidak berhenti sampai di situ. Berencana yang terbaik bagi kita di waktu-waktu berikut. Sampai sekarang tentu rencana Tuhan masih berjalan. Dan kalau Sinta melihat ke belakang, enakan mana kerja sekarang dengan yang dikeluarkan dulu. Yang dulu sih, Pak. Oh, ini dulu mah. Bukan bukan yang milih, Pak. Oh, bukan ini. Oh, yang sebelumnya lagi. Yang jualan. Ya. Oh, tapi kan uangnya lebih banyak sekarang. Ya, Pak. Uangnya lebih banyak sekarang. Putus. Iya, Pak. Semua tentu ada situasi-situasi resikonya. Pekerjaannya mungkin lebih baik, lebih berat sedikit, tapi kan dihargai lebih. Oke. Itu adalah bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, memang ada situasi tertentu kita itu mengalami kecewa, putus asa, patah semangat. Tapi bersama dengan Tuhan, kita dibawa ke air yang tenang. Tuhan segarkan, Tuhan pulihkan, Tuhan bawa ke situasi yang lebih baik. Sehingga kalau dilihat ke belakang, oh ternyata jalan dengan Tuhan lebih baik sekarang saya alami. Jadi kalau yang dulu berbanding yang dulu lebih baik sekali. Tapi sekarang pun juga proses, karena sekarang juga kan perhentian segala sesuatunya. Pasti Tuhan bawa lagi ke tempat yang lebih baik, situasi lebih baik. Nah, kalau menoleh ke belakang, oh tempat yang sekarang enak ini adalah proses. Oke, itu yang kita pelajari. Cinta bisa tutup doa. Bisa, Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan. Kami hari ini bisa belajar lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati Pak Oki yang telah mengajar kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Nara, Cinta, terima kasih. Makasih Pak.